Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya Mikael Neotama Dinugraha selaku perwakilan dari Politeknik Admi Surakarta ingin mengadakan podcast bersama Mas Satria. Oke, Mas Satria dan ditemani sama Mas Dikta. Oke, jadi kami di sini akan membahas dampak diskusi terkait dampak krisis sumber daya akibat perang global terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial. Oke, sebelumnya di sini bisa dijelaskan dulu Mas Satria mungkin backgroundnya. Oh iya, gini Mas, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di pagi hari ini ya. Luar biasa banget nih pagi-pagi bisa diskusi sama anak-anak muda ini dari ADMI sama dari UNS ya. Oh ya, nama saya Aksatria Pamursita Dipta, panggilannya Satria. Ngomong-ngomong saya tuh dulu juga alumni Mikael. Jadi masih berdarah Mikael lah. Nah, terus kalau background saya itu habis dari Mikael, saya ke Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. Terus saya juga tertarik di bidang politik. Kebetulan saya di bawah naungan PDI Perjuangan. Kalau background saya setelah lulus dari UNS tahun 2014, saya sempat kerja 2 tahun di koran. Yang pertama saya itu dulu di Metro TV, di media, di Metro TV, lalu ke TV One. Terus habis itu saya mulai 2016 buka percetakan sampai sekarang. Nah, jadi kalau ditanya background saya apa, basic saya apa, pendidikan saya itu meloncat-loncat Mas. Teknik, terus sastra Inggris. Nah, ini saya baru kuliah lagi di Uniba, Fakultas Hukum. Jadi loncat-loncat. Nah, kalau basicnya, kalau pekerjaannya saya wira swasta di bidang percetakan gitu. Tapi saya juga tertarik dengan organisasi karena dari SMP, saya dulu SMP 2 SMK Mikael, saya itu bergerak di OSIS juga. Di UNS saya pun juga ikut BEM fakultas, tapi terus di kampung Karangasem saya jadi ketua muda-mudi dan juga saya ikut beberapa organisasi kayak Juminten, itu kayak komunitas pengusaha di Solo. Nah, seperti itu. Saya juga ikut komunitas cetak Solo. Kebetulan saya berposisi dulu sebagai sekretaris. Jadi memang saya suka berorganisasi. Nah, kalau partai politik saya itu di PDI Perjuangan, posisi saya sekarang PAC, ngurusi di tingkat lawean. Bidang saya itu di bidang hukum, di bidang UMKM, koperasi, pemuda dan olahraga, investasi, dan juga untuk pengembangan masyarakat, begitu. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau ngajak Mas Satria nih buat bahas ya tadi dampak dan isu perang terhadap sumber daya ini. Karena kan menarik ini ya, Mas. Soalnya kemarin itu kan di tanggal 28 Februari itu seperti yang kita tahu sendiri itu ada perang yang ada di Iran itu sampai presidennya Iran itu meninggal. Nah, baru hari pertama itu ya. Iya, makanya. Nah, dari situ kan terus habis itu Selat Hormuznya itu ditutup. Ini tadi beritanya juga hari ini ditutup ya. Kemarin malam sih. Masih ditutup sampai sekarang. Nah, itu kan dampaknya jelas banget tuh Mas, karena itu kan salah satu selat perdagangan yang paling sering digunakan untuk global lah. Iya. Nah, salah satu dampaknya kan harga minyaknya itu naik. Nah, pasti kan Indonesia sangat merasakan sendiri. Nah, dari situ sebenarnya kita sebagai Indonesia itu menyikapinya harusnya seperti apa ya Mas, kalau misalkan kita melihat adanya isu krisis seperti ini tuh. Oh, jadi begini Mas. Sekarang kan ini lagi ekonomi itu benar-benar kacau. Saya menyarankan untuk anak muda seperti panjenengan ini semua untuk ikut aktif di bidang politik. Karena apa Mas? Karena banyak hal semuanya itu bergantung keputusan politik. Contohnya gaji UMR itu yang menentukan aktivitas politik. Harga berambang sekian kilo, harga beras sekian kilo, harga bayam satu unting yang harusnya 1.000 jadi 5.000, itu karena apa Mas? Keputusan politik.
Makanya kalau ada yang bilang aku orang politik-politikan, politik itu kotor, itu ya sorry ya. Berarti kamu membiarkan mereka berkuasa atau memberikan wewenang. Jadi jangan menyalahkan kalau keadaan begini karena kemarin waktu pemilihan, waktu kontestasi kalian apatis. Terus milih podo wae. Nah, sebagai seorang jenengan yang berpendidikan, akademisi yang berpendidikan gini, ya kalau dipilihkan tiga calon, lah kok elek kabeh. Bagi kalian ya mungkin yo pilihlah yang terbaik dari di antara terjelek. Lah pilihannya cuman ini mas. Nah, nek panjenengan itu yang berpendidikan tidak mau untuk terjun atau untuk berpolitik, ya jenengan jangan protes. Mohon maaf banget, saya yang sudah mengalami tukang tambal ban, tukang sapu. Ini saya nggak meremehkan pekerjaannya, satpam. Pokoknya mereka yang nggak berpendidikan tapi mereka melek politik, tiba-tiba jadi DPR pripun mas. Rada repot. Pripun, dan itu kejadian. Artis dangdut jadi bupati. Ini intermezzo dulu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa mas. Terus pelawak di Ukraina jadi apa mas? Presiden. Yo wes, tukang joget-joget kemarin milih karena jogetan, karena gemuk lucu, karena packingannya menarik, ya wes sekarang jadi dagelan. Nah, itu kan karena keputusan politik juga. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke Iran. Nah, Iran sama Amerika itu konfliknya emang kalau diterangkan itu panjang. Nah, Selat Hormuz itu emang jalur sutra strategis ya, karena di situ tempat semua kapal itu lewat dan berkumpul. Kebetulan itu wilayahnya ada di wilayah Iran. Nah, itu nanti dikait-kaitkan dengan agama beda lagi ceritanya, panjang lagi, tekan para nabi. Nah, singkat cerita, ini kan bales-balesan iki, kowe nyerang aku, kowe iki tak tutup. Nah, karena pasokan minyaknya itu tertutup, misalkan kita ngambil di Iran, kita ngambil di Selat Hormuz, tertahan di situ. Lah ini nggak bisa, ini habis ngambil terus dibawa ke Indonesia kan nggak bisa karena tertahan. Ya efeknya apa? Pasokan cadangan yang ada di dalam negeri itu kurang. Bisa dipahami? Itu kurang. Efeknya apa kurang? Iya. Harga-harga naik. Harga-harga naik. Cuman yang saya sesalkan itu kok sukanya itu menaikkan sesuatu itu nggak pemberitahuan dan selalu malam-malam. Anak dia kaget, harusnya bangun tidur mimpi indah malah mimpi buruk. Harusnya. Nah, makanya besok jangan tidur malam, mending begadang jaga nih mas. Biar ada update langsung. Biar ada update. Nah, efeknya seperti itu. Nah, minyak itu kan ibaratnya darah mas, karena dia kan membawa kemana-mana. Karena bawa semen juga pakai minyak atau bensin, pertalite, membawa ini pakai ini, ya otomatis kalau itu harganya naik, ya barang-barang jadi naik. Nah, barang-barang semuanya jadi naik. Nah, kenaikan itu semua masyarakat pasti merasakan. Makanya untuk kata-katanya Pak Presiden kita, wong desa, kalau nggak salah ya, wong desa nggak pakai dolar kan bayarin. Nah itu ya lucu juga sih. Nah, karena apa mas? Kalau kita impor, misalkan kita beli minyak ke luar negeri, itu kan bayarnya dolar nih. Lah kalau mata uang kita lemah, berarti kita membayarnya akeh banget mas. Sekarang kita apa impor loh mas. Beras, katanya kita negeri yang menghasilkan beras banyak, nyatanya beras impor. Masih belum. Cabai yo impor. Apa impor. Efeknya apa mas? Efeknya ya harganya jadi naik. Semua.
kalau gelem nandur dhewe murah. Karena kan katanya ya apa namanya jadi tanaman batang kayu pun jadi tanaman kan lagunya Gus Plus itu. Kenyataannya tapi apa? Kenyataannya impor. Karena pertama anak-anak sudah tidak ada yang mau menjadi petani. Lama-lama nanti nggak ada yang petani. Wis aku tekok jenengan jadi petani mau nggak Mas? Wah enggak, kalau udah tidak. Karena apa Mas? Karena pertama, kenapa nggak mau jadi petani? Yang pertama, nompo ini langsung poin ya, nompo duitnya ya 3 bulan sekali. Kan beras itu kan 3-4 bulan. Nah, walaupun nanti nek sing punya sawah banyak itu kan iki tinggal bulan iki, tinggal bulan iki. Nah, sing ngecake batine sithik. Batine sithik karena apa? Beli pupuk juga mahal. Pupuk ya impor. Terus ini nih impor, terus seakan-akan pekerjaan diremehkan karena nggak ada petani, semuanya ya ini apa namanya? Ya wis lah impor wae. Jadinya meledak seperti ini. Kemarin saya merasakan langsung, terjun ke lapangan langsung. Saya datang ke Wedangan. Beli nasi itu 3, bakwannya 3, es tehnya 2, es tehnya 1. Itu dulu mungkin sekitar habisnya 15.000. Sekarang 20.500. Sego nasi bandeng yang dulu 3.000 jadi 4.000. Es teh jadi 4.000. Bakwan letek biasanya 500, sekarang 1.500 Mas. Sekarang 1.500 berat. Nah, pedagang pun juga kesulitan. Bakwan didol 2.000 ya ora patut, tapi nek didol 900 mepet, gorinto kesel. Seperti itu. Nah, kalau saya yang bergerak di bidang cetak ngefek banget juga. Biasanya saya itu di tahun 2017 dengan uang 100.000 itu bisa beli kertas untuk nyetak nota. Nah, nyetak nota kan pakai kertas ini. Nah, itu dapat 3 rem, bayar parkir 2.000, iso tinggo tuku bensin, karo tinggo maem 10.000, det 100.000. Saiki det 100.000 yang saya pakai itu gur iso tinggo tuku kertas loro tok. Ngerti ta Mas? Loro tok. Aku ya lah ampun cepet banget ya naik. Nah, itu yang harus harus dipikirkan oleh pemerintah. Misalkan peralihan ke motor listrik, atau misalkan angkutan umum diperbanyak, atau mungkin usia kendaraan dibatasi, jadi biar tidak ada kemacetan. Ya percuma aja sih dalannya diomboki nggak flyover underpass, tapi naik motor terus gencar-gencar. Nah, aku saja dapat info dari teman saya, dia itu sales mobil, target dia itu sebulan minimal 5 mobil. Padahal sales di perusahaan dia ada 10, berarti 50. Setahun berarti wis piro 50 kali 12 600 mobil keluar baru lagi sak perusahaan. Nah, pira macet. Piye bensin itu ini semakin boros. Nah, kan ada yang bilang juga. Lah kan sing naik pertama, Pertalite enggak. Loh. Oke, sekarang gini Mas. Apa namanya? Ini pertama naik ya dari 12.000 sekian jadi 16.000. Sing dulunya user Pertamax, pengguna Pertamax, sekarang jadi Pertalite. Nah, efeknya apa? Pertama, sing jelas ketok moto, antrian panjang. Betul. Lama-lama stok Pertalite nanti itu menipis. Efeknya apa? Harganya. Aku yakin seminggu lagi ada tulisan Pertalite kosong. Waduh. Mikir gak itu? Sebentar lagi pasti ada tulisan Pertalite kosong. Nah, nek Pertalite kosong, apa ya motor rumah buat tuntun. Gelem ra gelem neng Pertamax. Nah, emang Pertalite nggak dinaikkan, tapi ini membacanya narasinya di politik, saya membacanya ini kayaknya nanti bakal dibikin Pertalite kosong biar mereka larinya ke Pertamax. Nah, nek saya seperti itu. Nah, untuk
posisi Indonesia sendiri. Sebenarnya Indonesia itu kan harus ngikutin Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ya. Betul. Kita tidak boleh pro Amerika, Ya. tidak boleh pro Cina, mungkin juga tidak boleh pro Arab atau Palestina atau Israel. Kita itu dari awal itu disetting non-blok, neng tengah. Nah, neng tengah. Karena kita negaranya itu negara sing adem ayem, harusnya Indonesia itu tidak, bagi saya ya, tidak akan terjadi, ini pendapat saya Mas, dia tidak akan terjadi perang dan dia itu tidak akan dirusak negara lain secara peperangan, karena Indonesia itu pasar. Indonesia itu pasar. Nah, ibaratnya biarang blek buang di Indonesia tukunan betul menahan Joko. Nah, Indonesia itu pasar. Nah, Indonesia diperangi, dihancurkan, remuk kabeh Mas. Salah satu jalur perdagangan juga. Nah, jalurnya itu. Nah, saya gitu. Berarti kita sebagai mahasiswa dan ini lebih ke arah harus aktif ya Mas, kalau misalnya menanggapi isu yang seperti ini tadi. Ya, terus harus aktifnya itu tidak harus terjun ke dunia politik. Nek bisa ya terjun, karena kan negara kita kan makhluk sosial ya, makhluk politik. Nah, mau nggak mau politik itu kan siasat untuk mengatur warga atau penduduk masyarakat yang banyak. Nah, kita itu kan ngatur. Nah, sedangkan partai itu kan transport, sarana. Bisa kamu jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota lewat jalur independen atau non partai, tapi berat. Pernah dulu Ahok mau nyoba kan, dipedot yang tengah. Mau nggak mau emang kamu harus masuk ke partai yang tersedia. Ada berapa, banyak banget ya. Nah, itu ada partai-partai yang tersedia. Nah, ada contoh lagi untuk kalian tuh ikut terjun aktif ke politik, salah satunya jadi penulis, bikin kritikan-kritikan lewat tulisan, terus mencerdaskan rakyat, jadi akademisi atau pengisi seminar-seminar biar mereka itu melek politik. Yang ketiga, diam tapi punya pilihan, prinsip. Jadi wingi baca takun dengan TPS sih telu tak coblos kabeh. Di antara tiga ini pilihan kemarin, sing menang sopo, sing kalah sopo, kabeh pada ngrasake lho. Iya. Kemarin yang menang 58%. Yang pilihannya ini sama ini tetap merasakan efeknya. Kan tetap Mas, di antara tiga yang elek mungkin di mata masyarakat, tetap ada poin-poin yang bisa diambil dari program-program yang mereka tawarkan. Contohnya sebagai akademisi, jenengan itu masuk akal enggak, misalkan ini wae besok programnya kita sediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mungkin enggak 19 juta lapangan pekerjaan dalam waktu 5 tahun. Ora mungkin Mas. Mendirikan sak perusahaan ini abot ora umum. Abot banget. Yang kedua, sorry ya, makanan bergizi gratis. Lah, padha wae kita utang untuk memberikan makanan ke anak-anak, makanan. Kan itu tidak ibaratnya tidak utang produktif, ibaratnya jenengan utang di bank 100 juta nih di mangan. Tapi saya tahu arahnya bagus, ya, tujuannya bagus, tapi itu tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasarannya piye? Oke, sekarang sekolah itu ada perbedaan. Sorry, SMK Mikael, Ursulin, Muhammadiyah 1 PK, mbok bandingke SMK SMA ning desa kono. Beda to? Iya, beda. Beda sih. Jenengan dikai makanan dasar ya. Kayak MBG itu ya wong Ursulin ya koyo ngene ya wegah. Sedangkan di sana mau. Harusnya nggak disamaratakan.
Nah, terus aku lebih suka ke untuk MBG atau gizi sehat itu diberikan kepada ibu hamil sebelum kehidupan itu dimulai. Ibu itu kayak gizi. Lah yang kayak lucu itu tadi pagi ponakanku kan di tempatku kan anak bayi sama apa namanya ibu hamil dikasih MBG. Ponakanku usia 1,5 tahun. Bisa bayangkan usia 1,5 tahun ya. MBG-nya dapat rica-rica ayam, kebab Turki, sama apa namanya tahu goreng. Masuk enggak tinggal cabai? Belum bisa. Cabai meh mbok kayak kebab. Belum bisa makannya. Dia nggak tepat sasaran. Pun aku juga nggak mau ponakanku makan itu karena aku dengar berita di TV sadis kan, ngeri keracunan dan itu. Makanya tak pangan wae. Oh, rasanya ya ternyata emang beda ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalian juga harus tahu deh, kalau kalian diam atau apatis, posisi itu kan apa namanya pada akhirnya nanti dibagi-bagi nih. Bayangno, di Indonesia itu ahli gizi banyak nggak? Ahli gizi? Harusnya banyak. Ya. Harusnya yang ngurusi MBG itu ahli gizi tuh. Ya. Masa ahli serangga deh? Itu jalur ilmunya enggak? Iya. Enggak tuh. Enggak. Karena aku ngutip di hadis ya. Kalau suatu kekuasaan itu diserahkan yang bukan ahlinya itu nanti bakal mengalami kehancuran. Nah, contohnya lagi, kalau seumpamane jenengan apatis nih, aura politik-politikan, ya mau saya bilang, karena kekuasaan kita itu dibagi 3 kan, legislatif, yudikatif, eksekutif. Legislatif itu dianggapnya untuk mewakili rakyat. Tugas utamanya DPR itu sebenarnya cuma 2 sih, bikin undang-undang sama pengawasan. Wes itu aja, gawe undang-undang sama pengawasan. Nah, ibaratnya gini, ini ya lucu sih, konyol. Ibaratnya kan harusnya gini, misalkan ini jadi anggota dewan, dia harus ini mewakili masyarakat kan. Harusnya dia nemuin masyarakat, gue pengennya karepmu apa? Karepmu apa? Pengenmu apa? Nanti diusulkan di sini. Diusulkan. Oh anu mas, undang-undang digawe ini. Tukang parkir itu untuk jadi tukang parkir minimal usia 27. Lah ngopo kok dikai batasan usia 27? Karena maniman masa 18 tahun wis parkir. Maniman sepilih dia jenjangnya dia wis keputus gara-gara parkir buat dikai skill, kon kerja ning restoran, apa dadi pramugara KAI, apa kon dadi iki ben punya pengalaman. Parkir sebenarnya wis tuwa. Oke, cocok ya. Semua sepakat ya. Ini ngomong. Oke, semua cocok diajukan. Gawe undang-undang. Jedet. Ini ngomongnya di Solo ya. Ini ibaratnya ya. Tukang parkir di Solo minimal usia 27. Berarti nek besok keliling-keliling Solo sidak kan tadi bikin undang-undang di Sake cetok. Berarti besok kalau ada yang usia 18 jadi tukang parkir di Cibul. Udah sesuai kan? Nah, udah sesuai. Nah, harusnya kan tugasnya gitu. Tapi yang aku bilang lucu, kan kita 270 juta penduduk. DPR RI-nya itu cuman sekitar 500. 270 juta dibagi 500. Anggaplah 25 lah. Berarti 5 juta penduduk diwakili siji. Logis enggak? 5 juta diwakili siji loh. Iya. Lucu. Nah, itu lucu itu. Nah, itu baru satu. Berarti sebenarnya yang pertama komposisinya kurang. Yang kedua, ini aku baru ngomongin DPR ya, Mas. Nanti kalau ke Mas terlalu geser ngomong baik. Oke. Gak apa-apa. Ini sekitar seperti itu tadi. Nah, terus yang lucu lagi,
tadi kan ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Semuanya itu mata rantai yang saling mengawasi. Ini tugasnya bikin undang-undang sama pengawasan. Yudikatif itu melaksanakan. Yudikatif kan isinya kayak yang dihukum-hukum, Kejaksaan Agung, terus polisi, TNI kan maksudnya di situ kan, penegakan hukum. Sama eksekutif, nah dia yang eksekusi. Ini yang ngawasi guys, bener pora. Nah, tapi kalau tiga ini sudah terikat jadi satu, kong kaling kong, hasilnya apa? Mahkamah Agung di konstitusi dikakangi. Ternyata ini dari partai yang sama, kong kaling kong. Oh iya, ben tambah kuat meneh iki dijak Pak Dene. Nah, ini kekuasaan jadi absolut. Nah, jadi nggak berjalan. Yang lebih menyakitkan lagi, ada tuh saya punya teman, sering disebut Dewan Doorpress. Dia itu berawal dari ya kayak tukang parkir, tukang sapu kayak gitu kan. Kebetulan dia di masyarakat orangnya baik, ramah dan lain-lain. Sekarang jadi DPR. Sempet tak tanyain, wah selamat ya bro, jadi apa namanya DPR. Nek kowe bahas banget, bahas ini itu paham nggak? Orai bro. Lah terus kan neng apa? Ya wes cuman datang absen pulang gajian. Setuju ya setuju, salah bener ngerti. Nah seperti itu. Jadi kalian harus melek politik itu harus merintis dari sekarang. Misalkan, oh mas aku sibuk kerjain. Loh dulu mereka politisi itu juga sama. Soekarno itu dulu juga kerja, Hatta juga kerja, tapi mereka mau menyempatkan. Nah, mereka mau menyempatkan. Apalagi paling parah lagi kalau politik itu sudah masuk ke ranah agama. Orang bodoh dibungkusi agama. Ya itu mengerikan. Oke, jadi kalau dari pandangannya Mas Satria, kita sebagai anak muda ini jangan apatis lah ya. Jangan apatis. Nah, ini mungkin kembali ke topik awal tadi yang terkait krisis tadi. Nah, pemerintah sendiri sebetulnya itu kan menanggapi juga terkait hal ini. Mungkin Mas Dikta bisa dibantu dijelaskan apa yang ketika terjadi ini yang sudah dilakukan pemerintah itu melakukan kebijakan apa saja. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Kenalan juga Mas Satria, Mas Nayo. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Dikta Sugimurti, bisa dipanggil Dikta. Kebetulan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNS, yang juga fokusnya ke bidang kepenulisan hukum, penulisan hukum, dan cukup sama dengan Mas Satria juga terkait dengan organisasi di kelompok studi dan penelitian Principium juga di fakultas, juga di bagian LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum, Clinical Legal Education. Juga kebetulan mantan di BEM juga, demisioner gitu. Jadi ya kurang lebihnya dalam tataran sosial juga cukup aktif. Mungkin sebelumnya saya nanggepin dulu dari Mas Satrio terkait dengan tadi, memang benar bahwa tentang demokrasi itu tentang kedewasaan. Jadi kalau dulu kita melihat sebenarnya demokrasi itu kan dari Aristoteles ya. Jadi kayak ibaratnya ya katakanlah ada orang 10, nah orang 10 ini berdiskusi. Nah demokrasi ideal itu seperti itu, tapi di dalam orang 10 itu kan orang-orangnya pinter dulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang di Indonesia bolok-bolok ya tidak mengeneralisir, tapi ibarat satu orang yang dia tidak berkompeten, suaranya disamakan dengan satu orang profesor. Ya, ibaratnya tukang becak sama profesor sama satu. Kurang lebihnya seperti itu kan, tidak mengeneralisir, tapi memang disamaratakan. Nah, jadi demokrasi itu tentang kedewasaan, sehingga akses kita ke informasi itu harus sangat baik. Gitu. Dan demokrasi tentang kedewasaan tidak berhenti sampai di situ, tapi juga tentang kurang lebihnya itu ketika dalam proses pembuatan kebijakan lain-lain itu harus ideal. Nah problematikanya adalah sekarang di bidang kulturalnya kita, di bidang budayanya kita ya, kita ada money politik lain-lain, kemudian ada kayak ya mungkin hal-hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, mungkin teman-teman udah paham sendiri, tapi
mungkin melengkapi dari Mas Satri tadi. Hal uniknya adalah ini mungkin sedikit insight ya. Janji politik itu tidak dapat digugat. Iya. Janji politik itu tidak dapat digugat. Jadi mungkin tadi lebih nge-state lagi. Kalau kita memilih calon, pastikan bahwa calon kita itu memang benar-benar realistis. Realistis. Karena kita tidak bisa menggugat. Kalau bisa digugat, mungkin sudah Kena banyak. semua. Kena Iya. semua gitu kan. Iya. Entah dari yang pusat, daerah lain-lain gitu ya. Dan mungkin melengkapi juga di dalam tataran apa ya? Tataran pembuatan kebijakan kita. Kok saya masih ngerasa kita tuh masih minim untuk kajian empiris, kajian sosial. Iya. Karena ketika kita membuat kebijakan, kita lupa ketika suatu kebijakan diberikan kepada masyarakat, akan ada yang namanya efek domino atau domino efek. Iya. Ya mungkin katakanlah tadi memberikan contoh di tentang makan bergizi. Bergizi, ya. Oke, mungkin baik. Namun apakah pemerintah menyadari bahwa ketika hal tersebut dilakukan, mungkin kita nggak perlu bikin makan siang. Tapi apakah kita sadar dengan begitu juga otomatis bahan pokok di pasar itu juga akan berkurang. Endingnya habis. apa? Oke, mungkin kita tidak perlu bikin makan siang, tapi tetap sama. Otomatis biaya hidup kita makin tinggi karena harga pokok naik. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dalam tataran ini sebenarnya harus dikaji lebih mendalam. Gitu. Dan kurang lebihnya tentang energi tadi sama. Itu adalah tentang domino effect semua. Semua itu pasti menghasilkan efek domino. Kalau satu kena, lainnya ikut kena. Pasti. Nah, kalau energi itu saya rasa kemarin kok di DPRD lain-lain itu ada libur nggak Mas, setiap Jumat? Sempat ada. Saya ini tak jelasin dulu ya. Sepengetahuan jenengan, anggota DPR itu datang jam 8 pulang jam 4 gitu. Iya. Sepengetahuanmu ya? Iya, seperti itu. Variatif gitu. Iya. Enggak seperti itu ternyata. Jadi tak kasih rahasianya di sini. Ini dikasih jadi. Enggak apa-apa ya, itu terserah jenengan. Terserah jenengan. Nah, kan jenengan punya teman DPR, tanya aja, Pak, DPR itu absennya gimana? Jadi sebenarnya di DPR itu setahu saya itu emang ada kayak kewajiban masuk sih jam 8 sampai jam 4 hari Sabtu, sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Tapi pada kenyataannya ada loh DPR itu yang setahun tidak ke kantor sama sekali, tapi masih dapat gaji, masih dapat reses. Karena apa? Sebagai ketua pun mereka tidak bisa memecat. Jadi misalkan nih, sorry ya, Pak Budi ketua DPRD, fraksinya PDI, terus dia punya 44 anggota, kan total 45, ada 44 anggota. Tapi di 44 itu kan terbagi nih, yang 19 tadi dari PDI, 20 sama Pak Budi, Gerindra ada 7, PSI ada 5 dan lain-lain. Nah, PSI ini misalkan partai tertentu, ada satu anggota dewan yang dia tidak masuk selama setahun. Pak Budi itu nggak bisa mecat dia. Yang bisa mecat ini MK. Yang bisa mecat PSI ini, anggota itu DPC-nya dia, fraksinya dia. Jadi fraksinya dia. Misalkan nih Pak Budi ketua DPRD, tapi beliau itu bukan ketua DPC. Ketua DPC ini kan Arya Bima. Nah, ada satu anggotanya dia yang tidak masuk selama setahun, Pak Budi pun nggak bisa mecat. Yang bisa mecat yang ini. Jadi nggak ada tuh, Mas BF orang enak, sak-sae, engko teko jam 11 rapopo, kadang kok teko pas rapat paripurna atau banggar atau apa gitu toh. Lah ning kono aku dulu ya mikirnya datang jam 8 pulang jam enggak shit lah. Mungkin itu kalau di dalam instansi lain kemarin ada ya Mas. Nah, kalau instansi lain ada. Ada mungkin ya. Nah, mungkin kayak di dinas-dinas Ya, itu dinas-dinas ada. Nah, itu kan ada. jam 8 sampai 4. Nah, yang legislatif seperti itu WFH pun ya lucu. Ya lucu juga WFH. Mungkin lucunya tuh karena begini ya, nambahin ya.
kemarin tuh juga WFH itu kan dalam tataran itu karena mungkin yang Selat Hormuz tadi ya, kembali lagi karena krisis energi, sehingga narasinya adalah kita Jumat libur, kita hemat energi gitu kan. Nah tapi kembali lagi dalam Seninnya motoran terus ya. kan dalam tataran normatif sama empiris yang terjadi itu kan pasti berbeda. Emang pengennya kayak gitu, tapi kenyataannya yang kejadian adalah dianggap libur gitu kan. Itu kayak ibaratnya gini loh. Ini ya, tak analogikan gini. Nah tadi kan maksudnya biar Jumat ngirit kan. Nah, ibaratnya kita dianalogikan kita berpuasa tapi tidak karena hati, tidak karena Sang Pencipta. Misalkan kita berpuasa di hari Senin Kamis. Oke, aku dino Senin puasa. Puasa itu intinya apa? Menahan hawa nafsu, menahan makanan dan lain-lain. Kalau di Muslim misalkan dari sahur sampai nanti maghrib misalkan, nahan segitu. Lah, tapi apa bedanya kalau kalian nggak pakai hati, nggak meresapi puasa, nggak dapat esensinya, jenengan habis sahur nanti maghrib mangane mbadok sakake. Kan ibaratnya harusnya jatah makan pagi sama makan siang dibledekne ning maghrib. Gur pindah jam makan. Iya. Tahu maksudnya? Malah jadi lebih buruk. Oh ya kayak itu tadi. Tahu sama itu ibladet nih. Nah, itu man pindah jam makan. Nah ini juga. Nah aku sih lah ngopo ya kok nek Jumat ya. Apa ora gur padha pindah-pindah tok. Oke, Jumat karena buat ngurangin energi kan katanya. Iya. Ada seorang pegawai misalkan. Dia hari Jumat libur dia WFH kerja di rumah. Yes. Kan kita nggak tahu nih dia Zoom tapi ditinggal kan. Nah, ternyata dia tinggal di rumah, dia nggak WFH di rumah mas, dia tetap online tapi ngaterki anak neng mall, ngaterki anak liburan nepal, apa doa malah untuk libur tambahan. Kerja di samping nggawa laptop, kita WFH tapi dia boros neng di mobilan motoran. Tahu maksudnya ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu yang saya maksud. Itu mungkin dari pemerintah kalau menghadapi problematika seperti itu, jadi kebijakannya itu masih reaktif. Karena ini kan kayak tiba-tiba ya, jadi pemerintah juga merumuskannya seperti itu, kesannya dadaan, kurang kajian normatifnya seperti itu, yang kejadian seperti itu. Nah itu karena apa? Karena basic awalnya tadi tidak dipenuhi. Barang siapa suatu kekuasaan itu dipegang bukan ahlinya, hancurlah itu. Karena apa? Banyaknya orang Indonesia itu banyak orang pintar, tapi mereka diam. Akhirnya karena mereka diam, ya wes banyak penjahat, banyak orang bodoh yang mereka mau berkuasa jadi. Nah sekarang jenengan tahu tanggapannya gadal-gadal nggak? Nah, ibaratnya kasar ngomong ya, ibaratnya kalau mereka menanggapi masalah, oh ini nanti gerbong belakang biar nggak ini diisi laki-laki, bukan perempuan, itu bukan solusi bro, itu ijal sing mati ora wong wedok tapi wong lanang. Nah ibaratnya bukan solusi seperti itu. Terus apa namanya? MBG ini kan yang keracunan cuman 0,06%. Nah, nek bisa itu makanan 100% jangan mati, jangan ada kematian. 0,06% ini nggak bisa ditolerir loh untuk kematian. Mengerikan. Karena mereka loh sekarang loh, bener omongnya Rocky Gerung, di NTT sana masih banyak orang yang menunggu bantuan itu datang untuk makan. Bahkan mereka harus nyobek-nyobek perutnya karena mereka kelaparan. Kelaparan itu membuat bodoh, dan itu yang celah itu yang dipakai politisi-politisi. Mungkin kalian dikai duit 1.000 apa dikai sembako, ya ditompo. Neng ora tak pilih, aku tetap milih sing realistis. Tapi di luar sana bro, wah penting itu duit sih. Nomor pinten Pak? 12. Hasilnya seperti itu. Jadi bansos itu sebenarnya pembodohan. Bagiku bansos, apalagi sekarang ini nggak boleh mana. Yang terbaru kan bantuan akan diberikan sejumlah 5.400.000
dengar tak beritanya? 5.400.000 berupa uang. Itu nanti aku yakin uang itu bakal dicairkan di 2028, kalau enggak di 2029 awal-awal. Tujuannya buat apa itu? Biar dipilih lagi. Untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara itu. Sekarang aku kena dampaknya, bro. Kena dampaknya gimana? UMKM itu kena pajak 0,5 sampai 0,6%. Udah dengar beritanya tuh? Atau bisa disetarakan sekitar 600.000 mereka yang omsetnya 6 juta ke atas. Nah, aku nggak tahu kemarin bahasanya omset bersih apa kotor, nggak tahu ya. Kan bersih ya. Nah, ibaratnya 6 juta. Padahal di lelang tender itu di bawah 200 juta itu masuknya PL, penunjukan langsung. Itu untuk memberikan ruang untuk UMKM atau yang belum berbadan hukum untuk mendapatkan makanan di situ. Nah, 200 sampai 1 miliar itu minimal CV. Pernah dengar tak? 1 miliar ke atas PT. Oke. Kalau begitu, misalkan kayak di percetakan. Di percetakan itu marginnya itu 30% untuk keuntungan. Lah, 30% untuk keuntungan, kita udah kena pajak 22%, berarti kita cuma untuk 8% tuh. Oh iya. Mepet sekali. Mepet sekali. Tetap kena. Nah, sekarang buku kenangan. Buku kenangan itu ibaratnya 200.000 ya. Mikael tuh nek mesen 250 lah. 200, anggaplah 250. Wis 50 juta. Kena gitu. Iya, belum potongannya itu. Itu masih mending. Yang nggak mending bakul wedangan atau bakul warung kelontong. Warung kelontong itu ibaratnya sehari nyekel duit 1 juta seko bayaran Pepsodent, Rinso, iki dan lain. 1 juta itu kotor, padahal 1 juta kotor, iya. 1 juta itu kotor. Untungnya anggaplah cuma 5%. Paling piro 50.000 ya. 100.000 ijik mau pajeki penyawangmu 100.000 nih, nyawangmu 1 juta nih, remuk ya, terus kan lucunya begini, katanya kita negara kaya, apa-apa ada, kuasa dari Tuhan semuanya ada, laut iwak akeh, masyarakatnya akeh, tambang biasanya akeh. Harusnya sumber penghasilan Republik ini yang terbesar itu dari alam, minimal 50%, 80% penghasilan dari alam. Setelah itu dari kayak pariwisata. Tapi kenyataannya apa? 80% penghasilan ini dari pajak. Murah. Pajak untuk pembangunan. Nah, slogan itu apik. Nah, kita ikhlas aja. Misalkan kayak pajak itu dipergunakan untuk jalan yang benar. Misalkan bikin jalan, bangun rumah sakit atau itu kita ikhlas bro dipajaki. Tapi kita jadi nggak ikhlas kalau ternyata duit pajak ini tinggal pejabat foya-foya ngelsi ke luar negeri dan lain-lain, sakit hati banget ya. Sakit hati banget. Terus contohnya kayak efeknya apa? Contohnya kemarin Gubernur Jawa Tengah bilang apa? Oh, ini nggak di aspal karena ini jalannya ini nggak terlalu penting. Sing di aspal sing penting sih. Tahu toh? Sakit bro. Terus akhirnya dibelanjakan lah. Kudune sekian miliar untuk sekian kilo tapi cuma sedikit. Misalkan kudu harusnya 2 kilo ini, tapi pada kenyataannya cuma setengah kilo sing iso diaspal. Itu karena apa? Ya efek tadi, kita beli aspal di luar negeri. Biasanya sakmene untuk sakmene dadi untuk siti. Efeknya apa? Jalannya sing diaspal dadi ra iso dawa. Nah, ini udah nggak kebijakan lagi, ini kebodohan. Masa sekelas gubernur ngomongnya kayak gitu, neng di gubernur ngomongnya kayak gitu, terus menteri klarifikasinya seperti itu. Padahal nek zaman dulu, aku kan kelahiran 90-an ya, aku hafal dulu itu zaman dulu disuruh menghafalkan nama-nama menteri.
Terus menteri itu kalau melaporkan sesuatu itu kayak sakral loh. Kayak sakral yang ditunggu-tunggu masyarakat desa. Iki omongannya sak-sak bro. Masak ya untuk menghemat energi, kalau masak sudah matang kompor dimatikan. Kira sama kandani cok. rasa mbok kandani. Wis mudeng. Karena apa? Sorry, Bahlil kan bangga kan. Oh saya itu dulu, aku nyebut nama ya, Bahlil itu bangga gitu. Aku dulu mantan sopir truk, sekarang iso jadi menteri. Ya itu, karena kalian yang berpendidikan nggak mau ambil peran. Ya akhirnya yang seperti itu jadi preman-preman jadi ini jadi ini. Terus apa namanya, akademisi dibatasi, dipojokkan, ya kayak gitu efeknya. Karena kita diem aja. Sebenarnya aku berharap dulu itu di tahun 98 ada 98 ya itu ya. Aku yang masih SD itu. 98 itu bensin cuma naik 100 rupiah ya. Jadi kayak gitu loh. Sekarang naik 4.000 kok mahasiswa anteng nih. Aku nggak tahu lagi diminumin paracetamol atau apa, nggak tahu. Nah seperti itu. Karena nanti itu kedepannya yang menggantikan ya kita ini yang menggantikan. Lagi sekarang apa namanya, kayak kejahatan di depan mata. Presiden ini kok anaknya dadi iki, bahkan ada di Langkat atau mana itu sak gerombolan tuh wis Pak D nih, anak DPR iki anak putu kabeh. Di Indonesia enggak ini. Berarti sangat struktural banget ya. Sangat struktural. Nek dolar itu sudah cacat di awal dulu nek saya. Mata uang kertas itu udah cacat di awal, tahu bro? Sejarah mata uang kertas tahu? Ini melebar dikit apa boleh nih? Boleh. Jadi mata uang kertas itu sudah cacat dari lahir. Ini untuk pengetahuan aja ya. Belum pernah tahu ceritanya ya. Jadi zaman dulu, mbah-mbahku iso tuku lemah sawah gede-gede ya. Adik kan aku ditinggali mbahku sawah, rumah seluas 1.000. Sedangkan saya adik beli lemah aja, rumah 100 meter lah ya. Perumahan raiso cash bro, cicil Dewi Soy, ngekesi abot. Nah karena apa? Inflasi, kenaikan. Jadi zaman dulu itu sejarahnya singkat cerita, pertukaran barang itu barter. Oh aku pengen sapimu, ya wis dijoli beras pirang kilo. Oh aku pengen tuku iki, oh dijoli sapi ya. Tapi orang lama-lama berpikir nek ngene terus ya ketoke berat. Akhirnya mereka berkesepakatan menemukan emas. Nah, emas dan perak ini sing mata uangnya ini sing kayaknya nggak bisa ini nih seimbang, stabil. Akhirnya jadi nilai tukar. Akhirnya emas dan perak tadi dibentuk mata uang. Ada yang disebut dinar dan dirham, tapi itu masih esensinya emas. Nah, esensinya emas sampai akhirnya tibalah seseorang sing jenius. Dia dia orang Zeus Yahudi. Akhirnya dia membuat mata uang dari kertas. Dengan alasan nek nggawa duit emas ki abot. Iki lho aku duwe mata uang sing apik. Jenenge kertas. Zaman dulu bank itu kan dari artinya itu bangku, tempat penukaran. Jadi aku nggawa emas 1 gram dengan orang Zeus tadi ya. Nah, aku bawa emas 1 gram, mbok ijoli kertas. Iki meneh mbok ijoli kertas. Akhirnya jadi kesepakatan bersama di dunia. Jadi awalnya itu kertas ditukarkan emas. Jadi $1 sama dengan sekian gram emas. Nah,
Tapi ternyata di tahun 1970 orang Prancis itu curiga, kok Amerika kok duitnya rantai-entek ya. Nah, ternyata Cetak. dicetak tanpa mengimbangkan dengan ini. Akhirnya semua mau nggak mau mata uangnya berpatok dengan dolar. Emasnya tadi nggak berlaku. Nah sekarang dia nyetak, misalkan mau nyetak $1 harus diimbangi sekian emas. Sekarang nggak nyetak semaunya, itu yang bikin inflasi. Iya. Itu bikin inflasi. Itu beda cerita Iya, lagi. beda cerita lagi itu. Nah, itu beda cerita lagi. Iya. Itu juga kan Mas yang terjadi waktu pembangunan setelah pasca kemerdekaan. Itu juga. Jadi ketika ada proyek, bayar vendornya itu kalau nggak salah itu malah Nyetak uang. Nyetak lagi. Ya itu kan jadinya perputarannya kan terlalu banyak yang di pasar sehingga Nilai itu rupiahnya yang turun. Jatuh, iya. Ya, itu. Nah, belum lagi kayak pajak, itu juga pengaruh. Nah, nek carane nek saya sih lebih suka kayak Pak Habibie sih, suku bunga diturunkan. Nah, masyarakat nek bisa dibantu, dinetralkan. Kayak wingi pas Covid kayak malah kita dihapusi loh, relaksasi tau. Tapi kan itu nggak ngurangi utang. Misalkan kamu punya utang kredit motor 16 juta, karena pandemi kan harusnya mandek toh. Itu relaksasi itu cuman motong bunga toh. Pokoknya masih dilanjut. Nah, pemerintah sukanya nganyem toh. Malah menyembunyikan kondisi yang sesungguhnya. Kondisi sesungguhnya itu karena apa ya? Karena kalian yang pintar-pintar ini nggak terjun. Kalau terkait Mas, kan ini juga salah satu anunya itu terkait ini kan yang dituju spesifik ke bahan bakar ya Mas. Kalau sekarang ini kan saya sebagai di Mekatronika ini kan ya pengennya ke depannya itu kalau tidak salah sudah ada undang-undangnya ya yang terkait kendaraan listrik itu di tahun 2030 kalau tidak salah. Nah itu kalau dari Mas Anu sendiri menanggapinya baik atau tidak Mas untuk peralihan ke kendaraan listrik sendiri? Udah dengar beritanya belum? Yang hari ini headline apa? Gimana itu? Cadangan listrik di Jawa Bali tinggal cukup untuk seminggu. Waduh. Coba dicek. Seminggu lagi kita mungkin Jawa dan Bali blackout. Kemarin di Sumatera sudah. Ada beritanya ini, minggu depan kita blackout. Karena pasokan listriknya apa, kita kurang paham. Nah, pemerintah mulai dulu awalnya gini. Kenapa mobil listrik itu bisa murah? Karena kalau nggak salah tidak dikasih pajak. Iya, ada insentif. Ada insentif. Malah itu duit ya kayak ya. Biar semua orang mau beli mobil listrik. Ya. Sekarang ketika semua orang sudah tertarik ke mobil listrik, Ya, oh ternyata enak mobil listrik gini. Pajaknya dipajaki ganti. Ditambah pajak lagi. Sebenarnya saya juga tertarik sih sama listrik. Karena kan makanya si Arab Saudi sendiri yang punya hasil minyak yang paling banyak, dia udah tahu karena pasokan minyak itu sudah mau habis, dia beralih ke pariwisata. Pariwisata karena aku nggak bisa nih bertahan di minyak terus. Nek minyakku entek, bablas di Saudi. Salah satunya apa? Dia mau ke pariwisata. Contohnya dia membangun sepak bola. Didatangkanlah Ronaldo, didatangkanlah Benzema, didatangkanlah N'Golo Kante, supaya Neymar, supaya apa? Publik melihat Saudi itu entertain. Ayolah datang ke Saudi untuk berpariwisata. Makanya dia juga bikin tagline kan 2030 Saudi tuan rumah Piala Dunia. Tujuannya ke situ. Nah, sedangkan Indonesia itu masih itu aja. Masih itu aja, telat. Malah hutan digunduli, diganti sawit. Sawit itu kan juga pohon ya bener. Tapi kan dia pohon sawit sama pohon di hutan itu beda. Karena sawit itu akarnya cuman serabut, sedangkan ini bako itu buat nahan air, nahan ini. Nah kayak gitu loh yang mengecewakan. Jadi belum siap ya Mas kalau kita mau kendaraan listrik ini. Belum siap kalau orangnya itu aja. Orang-orang yang berkuasa itu loh bro. Nah, itu aja. Berarti kalau secara
yang harus diganti pertama terlebih ke arah struktural dari orang-orangnya terlebih Orang-orangnya dulu. baru bisa lari ke kebijakan dan lain sebagainya. Iya, terus sekarang yang ya kalian setuju nggak di Kota Solo itu baru saja ada yang mereka yang dapat bantuan bansos, RTLH, terus bantuan apapun itu kan ini baru rame-rame rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin tuh. Ya. Menurutmu piye? Ya. Misalkan gini, Ya. misalkan ini orang miskin, ya wis ya sebutannya nyata orang miskin ya. Ya. Dia punya anak 2, anak TK sama SD. Dia sering dapat bantuan, terus ditempeli keluarga miskin. Menurutmu gimana? Ya terkait dengan labelisasi gitu. Anak bro, mentalnya kena. Iya. Bantu wae. Rasa dikei label keluarga Iya, bener. miskin, Cuk. Iya. Rasa dikei label kaya ngono, Cuk. Alasannya kenapa? Biar tepat sasaran. Loh, lah kenapa kok biar tepat sasaran? Banyak loh Mas, orang sugih malah dapat Iya. bantuan. Sing salah berarti apa? RT ini, Cuk. Benar. Sing dipilih sedulure dhewe, sing dipilih tetanggane dhewe. Nek iki wis entuk hak kuwi ya wis hake rasa dilabeli mesake anake. Mental lho. Misalkan didolani koncone ke rumah, oh keluarga miskin ya. Jarine pengen stop bullying. Lah kuwi malah entuk bahan. Alah mama nek tulisane miskin nek sakit. Terus timbang ngei bansos, timbang ngei MBG lah, mbok wis uangnya itu digunakan untuk mencerdaskan. Mencerdaskannya apa? Satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Satu orang mengangkat satu orang. Misalkan aku nih, Amin kaya misalkan, aku ngangkat ini, email aku bro. Tapi dengan catatan nek kowe sugih kowe kudu ngangkat liyane. Nah, Indonesia makmur. Nah, daripada dicekoki makanan terus. Oke, makanan itu untuk memutar roda ekonomi. Prakteknya beras, tukunin yang masyarakat enggak? Nah, ya. Tinggal project bro. Ya. Terus kaos kaki harganya 7.000, tidak urgent kan untuk di MBG, dialokasikan sepasang 1.000. Bajing kan itu. Nah karena ini orang Salana kita harus mental itu yang harus ditanamkan. Ada lagi aku yang paling nggak suka Solo ya, Solo SMP tahun berapa? SMP 2018 18 sampai sampai 21. Berarti jenengan kan udah masuk, masuk ke zaman Yunasi. Ya. Itu menurutku ya kocak. Masa milih sekolah berdasarkan Yunasi. Kalau aku lebih suka ke dulu. Jadi SMP itu ada kastanya. Oh, SMP paling bagus itu SMP 1, yang kedua SMP, misalkan SMP 3, yang kedua SMP ini. Kalau mau masuk ke sana, ya NIM-nya harus bagus. Nah, nilainya harus bagus biar bisa masuk ke sana. Lah sekarang masuk SMP, titip kakak, cedak-cedakan sekolahan, jalur gakin enak tuh. Ya, ada. Lonteng, iki apa meneh iki? Kemiskinan itu dijadikan senjata untuk masuk ke situ. Iki apa meneh? Dan saiki saiki malah jadi kebalikannya gini. Dulu di zamanku SMP paling elek itu SMP negeri ya, ini ngomong ya. Iya. SMP 24 25 itu jelek. Karena dia disebut SMP buangan. SMP terbagus itu SMA itu SMA siji. SMA siji sekarang menurut kita jadi SMA terjelek. Iya. Karena lingkungan, Ya, lingkungannya yang di sekitar situ. stasiun. Iya. SMP 4 perkotaan. Sing di rumah ning kota kan segi-segi kan kebanyakan kan. Nah, jadi kayak gitu. Iya. Nah, jadi gitu. Makanya sekarang larinya kemana? Larinya ke swasta.
pelarinya mereka yang punya duit loh ya, larinya ke swasta, nggak mau ke negeri. SMA Batik 1 sing dulu buangan sekarang jadi apa? Mikael tetap konsisten apa? Pangudi Luhur ya tetap apa? Larinya ke situ. Muhammadiyah 1 larinya ke swasta, nggak mau negeri bro. Terus kasihan yang malah nilainya bagus. Nah, Ya, itu. kocak berdasarkan itu. Iya benar. Nah, itu kan namanya pembodohan. Nah, kita ini udah pelan-pelan dibodohi. Nah, terus enek meneh digoyang-goyang. Jenengan masuknya Gen Z ya? Gen Z. Gen Z kan ibaratnya kayak iki generasi Generasi, paling malas, ya, paling gitu. ya. Nah, kan dinarasikan seperti itu. Nah, narasi itu nggak terbukti, lama-lama jadi terbukti. Karena jenengan dicepak aku Gen Z tok nyantai wae. Tahu kan? Ya, Nah, terus kan label. game itu juga pembodohan loh bro. Game zaman sekarang, main Mobile Legend, Main. ada tamatnya nggak? Nggak ada. Nggak ada tamatnya. Padahal dulu di zamanku itu selalu ada sesuatu yang ending tamat. Misalkan kayak Mario Bros ada endingnya. Misalkan apa ada endingnya raja terakhir. Nah itu kan kita jadi semangat untuk ini menyelesaikan lah ini. Kita itu emang dibentuk untuk game-game yang tidak selesai. Dikiring-kiring ke situ. Tahu tuh? Iya benar. Terus Gen Z dinarasikan tidak mau politik, tapi anak mereka dimasukkan politik. Sekarang ini, aku punya perusahaan namanya Satria Suara Indonesia. Aku mendirikan dia dari 2016, sudah 10 tahun. Itu susah untuk jadi gede loh di Solo. Susah. Saingannya banyak ini. Aku berproses sampai sekarang ini masih berproses, masih pusing. Lah saiki danco umur 20 tahun wis duwe dapur MBG 20 iki. Tanpa proses ya. Tanpa proses. Terus masuk akal nggak? Misalkan kayak, sorry ya, ada seorang artis Indonesia, Raffi Ahmad misalkan. Sak uang ngurusi sak perusahaan atau 2 perusahaan guys mumet. Dia punya 15 loh. Bisa membagi-bagi nggak? Itu kan Iya. apa ini? Cuci uang nggak ini? Nah itu. Apa ini? Gitu. Berarti ini tadi kan kesimpulannya dari ini lebih ke arah kita sebagai mahasiswa dan orang yang masih muda sebaiknya tidak apatis karena menanggapi adanya kondisi. Ternyata dari yang dijelaskan Mas Satria tadi itu strukturalnya banyak sekali yang sudah kacau. Kacau banget. Nah, makanya kita anak-anak muda, teman-teman sebaiknya tidak diam saja menanggapi hal ini. Terlebih lagi sekarang kan lagi kita di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini posisi globalnya. Nah, untuk terkait itu kira-kira mahasiswa itu tadi apa yang kita lakukan itu harus berupa apa ya Mas? Apakah kita harus melakukan demo gitu atau lebih ke arah ya narasi-narasi seperti ini atau larinya kemana? Kalau saya ya lebih harus masuk ke sistem. Masuk ke sistem Dan merubah sistem itu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Contohnya di tahun 98 banyak aktivis yang vokal. Contohnya Budiman Sujatmiko, Fadlion. Oh iya, Fadlion. Terus yang Partai Gelora itu siapa? Yang sekarang jadi ketua Partai Gelora itu loh. Terkenal banget itu. Nah, itu mereka itu dulu piye coba pengen banget menurunkan itu. Tapi setelah tujuan mereka tercapai dan sekarang mereka menduduki posisi tertentu, apa mereka pada wae saiki? Iya, itu masalahnya. Karena apa? Mereka masuk ke sistem. Nah, Mahfud MD pernah bilang apa? Bahkan setan pun, bahkan malaikat pun kalau masuk ke sistem di Indonesia jadi jahat. Nah, jenengan demo bakar-bakar gedung DPRD dibakar, itu nggak merubah apapun. Oke, sampaikan aspirasi dengan baik dan masuklah ke sistem. Tapi jangan dengan anarki. Nek jenengan bakar-bakar, DPRD ini seneng bos.
anggaran bikin gedung. Bisa dikorupsi lagi. Lah mbok kira sing susah kalian kayak wingi. Misalkan tulisannya DPRD itu dihancurkan. Oh ya wes gawe meneh. Kudune gawe tulisan DPRD Surakarta 5 juta, gawe 15. Nah, bisanya apa? Masuk ke sistem. Masuk ke sistem terus misalkan masuk ke partai. Nah, masuk ke ranah-ranah diskusi. Nek saya sih gitu. Sekarang soalnya sudah akut. Bisanya cuma diamputasi. Indonesia sudah sangat akut, bro. Korupsi ini cedera-cedera loh. Biar dulu korupsi itu di bawah meja. Nek kejadian Pak Mahfud. Sekarang mejanya pun dikorupsi. Korupsi di bawah meja, sekarang mejanya itu yang dikorupsi. Dan penegakannya juga masih. Nah, penegakannya gitu, tebang pilih. Nah, saiki aku nggak bela ya Nadiem Makarim. Korupsinya 5 triliun katanya. Hukumannya kan hampir mau 27 ya. 18 tahun tambah dia harus mengganti, tapi dia nggak sanggup mengganti, akhirnya jadi 27. 5 triliun ya. Bojone Sandra Dewi itu korupsinya 300 triliun. Besar. Cuma 6 tahun. Iya. Ringan ke atas malah berat yang ke bawah. Ngeri kan. Terus nenek-nenek yang nyolong singkong Nah, itu Hmm. kena 2 tahun. Nah, Singkong si Cito. Nah, efeknya apa nek seperti ini? Efek ekonomi itu, nek ekonominya terus seperti ini, efeknya apa? Kejahatan merajalela, bro. Begal. Terus apa namanya? Pembunuhan, perampokan. Akhirnya larinya ke situ. Kalau ekonomi terganggu, larinya ke premanisme. Sekarang loh, bro, begal di mana-mana. Apa meneh saiki begal pocong. Nah, itu karena apa? Gabut. Mereka nggak dikasih ini. Anak muda itu harusnya dikasih ruang. Nah, kayak jenengan tuh harusnya ya gitu. Minimal jenengan masuk sih lah, lihat-lihat kondisi ini. Nanti jenengan bakal tahu. kalau nggak masuk sekarang udah nggak bisa ya Mas. Kalau kita Bisa. di luar. Maksudnya ya? Maksudnya kalau yang dari Mas Satria tadi kan kita sebagai anak muda lebih harus bisa masuk ke sistem dan mengubah sistem. Kalau misalkan kita tetap berada di luar, apakah bisa? Nggak bisa kecuali ekstrim banget. Kecuali ekstrim banget ini jenengan di backingi Amerika menggulingkan ini, tapi nanti jenengan disetir. Nah, ekstrim banget. Merubah negara itu malahan. Ya kayak ante-ante asing. Ante asing ya sing kayak gitu. Jadi emang harus masuk ke sistem. Lah sekarang kamu tahu nggak UMR itu penetapannya seperti apa? Kok bisa kecekel angka 2.400.000 di Solo? Jadi UMR itu setauku ya, pengusaha di Surakarta dikumpulkan, pengusaha, buruh dikumpulkan, eksekutif dikumpulkan, legislatif, hukum yang terkait untuk membahas itu. Di 2.400.000 itu ditulis dengan catatan tidak memiliki angsuran loh ya. Oh, jatah odol, tapi dipilihkannya yang murah-murah. Oh, jatah odol kuwi sebulan kuwi paling gur loro ditulisi. Sikat gigi siji, sabun ini paling tak gur 5. Iki oh total kebutuhan untuk hidupmu itu 500. Listrikmu 200.000 cukup. Terus biayamu ini hiburan ini akhirnya kecekel 2.400.000. Itu tapi kan itu berdasarkan pandangan mereka. Nah, menurutku 2.400.000 itu cuma cukup buat satu orang. Kalau mau fair-fairan kita harusnya tahu dong, kok bisa ketemu 2.400.000 sih, kita harus dapat guide-nya, panduannya itu. Oh, 2.400.000 sih karepe pemerintah, aku tuku odol kebutuhan mandi 500.000, makan segi. Kudunya harusnya dapat guide-nya ini no. Terus kudu tuku merek apa. Nah, itu kan berdasarkan keputusan politis, bro. Nah, kalau kalian nggak masuk ke situ, ya wes selamanya itu UMR. Itu minimum loh.
Lah nek kowe duwe anak siji, bojo siji, apa engko tambahane anak loro repot lagi. Wis UMR segitu ditambah dolar naik, bensin naik, kejahatan kemana-mana. Berarti kan ini tadi kan apa namanya supaya bisa salah satunya masuk tadi kan Mas. Nah, untuk masuk ini dengan kondisi yang saat ini itu kira-kira kita harus masuknya itu yang seperti apa, atau kita lebih ke arah menyarankan kebijakannya itu yang seperti apa gitu Mas, terkait yang krisis sumber daya ini tadi, supaya apa ya, kan ini kan benar-benar istilahnya sangat bikin panik gitu loh Mas, apalagi kan kebijakannya seperti yang sudah dibahas Mas Satria tadi itu. Jadi kalau di politik itu semuanya berdasarkan politik ya. Ya. Itu untuk naik jabatan itu harus tarik menarik dan harus kenal orang dalam. Ini menghayal, menghayal dulu, nanti ada bukti nyatanya. Habis ini Anda lulus, terus kerja di sebuah perusahaan. Masih berkarir mulai di bidang hukum, entah jadi pengacara apa notaris. Aku berkarir nih di bidang politik, sama usaha. Aku wis ngerti, oh Mas ini wis mulai usahanya apik, dan kita masih sering intan komunikasi. Aku juga masih intan komunikasi sama jenengan. Akhirnya jabatanku naik jadi DPR. Akhirnya naik lagi jadi wali kota. Nah, wah aku butuh tinggal ngisi posisi BUMD, kan butuh kosong, ya wis narik kowe wae. Isi BUMD Mas jadi komisaris. Mas, jenengan jadi ini ya, apa namanya, misalkan jenengan hakim, tak angkat nyangkut jadi kepala hakim yang kono kejaksaan. Kayak Pak Tito Karnavian, dulu wali kotanya Jokowi. Kapolresnya Tito Karnavian, Sigit Listianto, sama Sigit Listianto ya, Jeffrey apa? Sigit Listianto. Itu waktu wali kotanya Jokowi itu ini. Ketika Jokowi naik jadi presiden, ya otomatis yang diangkat iki dari Kapolri ini. Jadi tarik menarik. Jadi pertama menurutku masuklah ke sistem, kedua perbanyaklah jaringan selama jenengan masih muda dari semua partai. Karena yang nanti bakalan memimpin kota Solo atau negeri ini nggak jauh-jauh dari itu. Kalau mungkin masuk ke sistem ini kan lebih ke arah jangka panjang ya Mas, karena kan nggak bisa juga seperti yang dibilang tadi, nggak semudah itu juga. Untuk yang kira-kira jangka paling cepatnya yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa itu kira-kira menurut Mas Satria itu yang seperti sampaikan apa? Aspirasi menekan. Nah itu berupa apa itu Mas? Terus sekarang menurutku itu salah ya. Menurutku gini, menurutku demonya kalian itu lucu. Salah. Dulu waktu demo, yang di demo DPRD tuh. Kenapa kalian nggak demo wali kota nih? Sedangkan yang harus di demo DPRD malah demo di wali kota nih. Kebalik itu. Kalian tuh salah. Targetnya nggak tepat. Sing buat tekan nih wali kota nih. Kayak benar Pak Harto sing ditekan, sing kan sekali lagi DPRD itu tadi tugasnya apa? Membuat undang-undang sama pengawasan loh. Eksekusinya kan eksekutif, dia nggak ada di wilayah situ. DPRD itu mewakili jenengan. Protesmu neng DPRD ki cuman kue pengawasan ki nggak bener ki. Kok iso lolos undang-undang ki kuwi bener. Misalkan kayak revisi undang-undang RUU perampasan aset itu ke DPRD bener, tepat. Tapi nek kayak gitu, misalkan listrik naik, ini naik, ya jangan ke DPRD bro, wali kota nih kalau. Nah, kau rasa neng presiden langsung ya sing terdekat ki kayak demo neng balai kota. Kalian tahu nggak sih selama ini kalian tuh diarahkan demonya ke situ terus? Ke DPRD terus. Ngerti tak maksudnya? Iya. Tahu semua. Iya. Tapi kalau misalkan demo dengan keadaan yang sekarang itu nggak masalah gitu Mas? Maksudnya nggak membuat juga ke masalah semakin besar? Enggak, demo itu bagian dari demokrasi.
Jadi emang kalian harus ke sana terus menyampaikan aspirasi tapi jangan anarkis. Nekan terus, pokoknya terus ditekan. Pemerintah itu harus terus ditekan supaya suaranya didengarkan ini. supaya suaranya didengar. Nah enggak ya enggak bakal didengar. Oke. Mungkin problematikanya terkait dengan masyarakat yang mungkin kurang sadar akan hukum. Satu, kemudian mereka nggak tahu kayak ranah-ranah ini itu kebijakan dari legislatif atau eksekutif. Salah kamar kadang. Salah kamar. Makanya salah kamar. Makanya kemarin juga yang bakar-bakar itu masa yang dibakar DPRD. biar dia lucu. Iya. Nah, Tapi kalau untuk terkait hal ini berarti yang paling tepat untuk menanggapi situasi ini lebih ke arah eksekutif. eksekutif ya Mas. Seranglah eksekutif ganti. Karena banyak kebijakan yang lahir seperti politik luar negeri kan, politik luar negeri, kebijakan itu kan yang membuat eksekutif, bagian legislatif hanya untuk mengawasi. Ngawasi legal gitu. Ya itu, jenengan harus ke sana. Terus masyarakat itu dikempongi tok sih sama apa namanya sama eksekutif itu cuman dikempongin tok. Oh ini, gitu. Nek aku lo ya. Nah, nek kayak jenengan kan punya komunitas nih BEM di mana, suarakan lah bro, suarakan. Ini orang ya demayem ini kita. Nggak ada yang terjadi Nggak ada apa-apa. yang terjadi apa-apa. Hanya rasan-rasan kita sebagai orang yang berbicara seperti ini. Oke baik Mas, kalau begitu ini karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak atas diskusi kita pada hari ini. Saya Mikael Neotama Adi Nugraha. Saya ISG Aldika Sumimurti Mengucapkan terima kasih banyak sudah datang. Thank you bro. Terima kasih Mas.